Saat aku bertanya jam berapa acara lamarannya, putriku menjawab, "Oh, itu sudah kemarin. Cuma keluarga dekat yang datang." Seminggu kemudian, dia menelepon dengan panik. Kartu kreditnya ditolak. "Mama lupa bayar tagihannya ya?" Aku cuma menjawab, "Bukankah Mama sudah peringatkan?" Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Lembar tagihan kartu kredit itu tergeletak di meja makan seperti luka yang belum kering. Angka di pojok kanan bawahnya seolah memantulkan cahaya lampu neon dapur yang dingin. Rp247.500.000. Angka yang terlalu besar untuk seorang pensiunan kepala sekolah SMP negeri seperti aku. Mataku menyisir daftar transaksi satu persatu. Dekorasi pelaminan di Taman Anggrek Wedding, Rp46 juta. Sewa gedung Geraha Cempaka, Rp122 juta. Catering Maharasa, Rp69 juta. Semua atas nama Zahra Ayuning Tias. Putri satu-satunya, yang 3 tahun lalu kuberi kartu tambahan, hanya untuk keadaan darurat. Keadaan darurat. Ternyata dalam kamus Zahra, darurat, berarti memesan menu prasmanan lengkap dengan stol es krim dan tenda megah untuk pernikahan impiannya. Aku menelusuri huruf-huruf pada lembar tagihan itu dengan ujung jariku, seperti membaca huruf braille penuh pengkhianatan. Setiap angka adalah sayatan kecil yang menyayat lebih dalam dari yang bisa kulihat. Di kepalaku, perhitungan cepat berputar. Pensiun bulananku hanya Rp5,8 juta. Setelah membayar listrik, air, iuran RT, dan belanja bulanan, tersisa paling banyak Rp1 juta. Dengan angka itu, melunasi utang pernikahan Zahra akan makan waktu bertahun-tahun, bahkan jika kugunakan tabungan yang semakin menipis. Mataku panas, tapi aku menolak membiarkan air mata jatuh. Usia 62 seharusnya memberiku kebijaksanaan untuk menghindari jebakan seperti ini. Seharusnya aku sudah paham bahwa kasih sayang anak-anak sering datang dengan lampiran tagihan. Aku memandang sekeliling rumah yang terasa semakin lapang setiap tahun. Lapang bukan karena lega, melainkan kosong. Darmin, suamiku, sudah 4 tahun meninggalkan dunia karena kanker paru-paru. Kursi rotan kesayangannya masih setia berdiri di sudut ruang tamu menghadap jendela, seperti menunggu tubuhnya kembali. Aku tak pernah memindahkannya, sebagian karena enggan berpisah dengan kenangan, sebagian karena percaya bahwa mempertahankan yang familiar akan menahanku pada masa ketika aku masih berarti bagi seseorang. Getar ponsel di atas meja memecah lamunanku. Layar menyala. Pesan dari Zahra. "Mah, bisa beliin belanja mingguan gak? Pulang agak telat. Masih ngurusin vendor." "Biasa aja." "Ya, makasih." "Biasa." Kata itu seperti duri kecil. Seolah Rp247 juta yang tak kusadari telah melayang dari rekeningku hanyalah biasa. Seolah aku hanyalah pembantu dengan gaji tak pernah dibayar. Aku menaruh ponsel telungkup, menatap lagi lembar tagihan itu. Mencoba menghitung berapa kali dalam hidupku aku berkata, "Ya," pada permintaan anak-anak, bahkan ketika seharusnya tidak, jauh lebih bijak. Pintu depan terbanting. Suara langkah berat terdengar di lantai kayu lorong rumah. Aku tak perlu melihat untuk tahu itu Jaka, putra sulungku, yang kembali tinggal bersamaku 6 bulan lalu setelah bercerai. Katanya hanya sementara, sampai bisa kembali, mapan. Di usianya yang 34 tahun, aku tahu benar bahwa sementara bisa berarti bertahun-tahun. "Mah, pinjam mobil malam ini, ya?" Suaranya menggema dari lorong, tanpa usaha mendekat. "Mau lihat apartemen sama Ratih di Ciledug?" Ratih, pacar Jaka, instruktur yoga 26 tahun yang baru 3 bulan beredar di hidupnya tapi sudah memperlakukan rumahku seperti sanggar pribadinya. Tiap pagi dia membakar dupa cendana di ruang tamu untuk meditasi. Asapnya membuat hidungku perih. Ketika kusinggung, Jaka malah bilang aku nggak fleksibel dan terlalu kolot. "Jack, sini sebentar." Panggilku dengan suara datar. Dia muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya sudah menunjukkan tanda tidak sabar.
Rambutnya berantakan, kaos polos dan celana jeans mahal yang, ironisnya, aku belikan saat hari raya lalu. Waktu itu aku masih percaya hadiah bisa memperbaiki jarak. Ada apa, Mah? Aku buru-buru nih. Aku menunjuk lembar tagihan di meja. Kamu tahu soal ini? Tatapannya melirik cepat lalu kembali padaku. Seperti anak 10 tahun yang ketahuan mengintip toples kue. Soal apa? Zahra pakai kartu kreditku buat bayar biaya nikah. 247 juta. Jak. Dia mengangkat bahu. Ya, dia sempat cerita. Udah, Mah. Santai aja. Kan cuma uang. Lagian Zahra lagi stres berat urus pernikahan. Cuma uang. Suaraku meninggi. Itu dana daruratku. Jak. Seluruh tabungan untuk hal-hal tak terduga. Ya. Anggap aja pinjaman. Nanti juga dia bayar. Lagian mama masih punya rumah. Pensiun tiap bulan. Amanlah. Aku menatap anak lelaki yang pernah kuevakuasi dari banjir waktu dia kecil. Yang lututnya berkali-kali kupasangi plester. Yang kugalang dana demi usahanya yang gagal 2 kali. Dan yang kini tinggal di rumah tanpa membayar sewa. Sambil menyepelekan rasa aman finansialku. Kapan Zahra tunangan? Tanyaku tiba-tiba. Jaka mematung. Apa? Tunangan. Makan malam keluarga. Aku nggak dapat undangan. Kapan itu? Hening. Oh, itu. Kayaknya udah lewat. Mah, kecil-kecilan aja. Zahra kan suka yang intim. Kebohongan itu menggantung di udara. Berat. Rasanya menambah beban bertahun-tahun penolakan halus. Ulang tahun cucu yang kutahu lewat Instagram. Foto keluarga tanpa aku di dalamnya dengan alasan, Mama nggak suka difoto. Paham, kataku pelan. Terus soal nikahan? Aku diundang nggak? Tentu aja diundang. Jangan lebay gitu, Mah. Lebay. Seolah ingin hadir di pernikahan anak kandung adalah ambisi berlebihan. Kunci mobil digantungan. Ucapku akhirnya. Balikin sebelum tengah malam. Jaka meraih kunci. Lalu menoleh sebentar. Aku sempat berharap dia akan mengucap maaf. Tapi yang keluar malah, oh iya, Ratih nginep malam ini. Nanti kami usahain gak ribut. Pintu kembali terbanting. Aku sendirian lagi, ditemani lembar tagihan dan kesadaran pahit bahwa aku mulai menjadi orang asing di rumahku sendiri. Aku berjalan ke kursi Darmin. Duduk. Dari jendela, kulihat Bu Dewi di rumah seberang sedang menyiram bunga. Anak-anaknya bermain sepeda di garasi. Keluarga lain tampak menjalani sore seperti biasa. Ponselku bergetar lagi. Zahra, Mah, catering bulan depan tolong dibayar dulu, ya. Cuma 20 juta. Kan masih ada sisa uang asuransi ayah. Makasih. Mah, love you. Asuransi Darmin. Yang dulu jadi jaminan masa tuaku. Sudah banyak tergerus untuk menambal biaya pengobatan suamiku, usaha Jaka, dan kini pernikahan Zahra. Aku menatap pesan itu lama, sampai hurufnya kabur. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 34 tahun menjadi ibu, aku menghapus pesan anakku tanpa membalas. Tapi aku tahu, diam saja tak cukup. Malam itu, di kursi Darmin yang sunyi, aku mulai menyusun rencana. Jika mereka hanya menilai aku dari apa yang bisa kuberikan, mungkin sudah waktunya mereka belajar apa artinya kehilangan itu. Pagi itu cahaya matahari masuk lewat celah gorden kamarku, terasa berbeda, lebih tajam, lebih tegas. Aku terbangun tanpa beban berat di dada, seperti ada roda dalam diriku yang akhirnya bergerak lagi setelah bertahun-tahun macet. Jam di dinding menunjukkan pukul 7. Aku sudah berpakaian rapi sebelum sempat mencari alasan untuk menunda. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang kupikir mustahil kulakukan, mengembalikan kendali atas hidupku. Langkah pertama, kartu kredit. Aku duduk di kursi makan, menyalakan ponsel, dan menekan nomor layanan pelanggan bank. Suara perempuan muda yang ramah menyapaku. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau melaporkan transaksi tidak sah, kataku tanpa getaran di suara.
Kartu kredit saya dipakai anak saya tanpa izin. Totalnya 247 juta rupiah. Petugas itu terdiam sebentar sebelum menjawab dengan suara bersimpati. Baik, Bu. Kami bisa langsung membekukan kartu dan memproses investigasi. Ya, tolong lakukan sekarang, jawabku. Sambil memegang telepon di telinga, aku memaparkan daftar transaksi, tanggal, jumlah. Hatiku terasa aneh, campuran lega dan pedih, saat mendengar ia berkata, kami akan menghubungi ibu lagi setelah proses investigasi. Tapi kalau terbukti, ada kemungkinan ini masuk ranah hukum. Aku mengerti, jawabku. Dan aku memang mengerti. Langkah kedua, Bank. Aku menelepon cabang tempat aku menyimpan tabungan dan meminta agar nama Jaka dihapus dari daftar pemegang kartu tambahan. Segera ya, Mbak. Semua akses dia ke rekening saya dicabut. Hanya 10 menit. Dan masalah bertahun-tahun itu resmi terputus. Aku bisa membayangkan wajah Jaka saat kartunya nanti ditolak di kasir. Langkah ketiga, pengacara. Aku menghubungi Janah Mulyani, pengacara yang dulu membantu mengurus warisan Darmin. Mbak Janah, saya perlu revisi surat wasiat. Dan ada soal penggunaan kartu kredit tanpa izin juga. Suaranya terdengar terkejut sekaligus prihatin. Datang saja siang ini, Bu Santi. Kita bahas semua. Pukul 9 aku sudah duduk di mobil, berhenti sejenak di depan SMP negeri tempat aku menjadi kepala sekolah sebelum pensiun. Gerbangnya masih ramai. Anak-anak berlari sambil membawa bekal. Guru-guru menyapa. Kenangan itu menusuk. Masa ketika setiap hari ada orang yang menghargai keberadaanku. Ponselku berdering lagi. Zahra. Nama itu berulang di layar. Aku membiarkannya sampai masuk ke pesan suara. Berdering lagi. Lagi. Di panggilan keempat aku angkat. Mah. Untung diangkat. Kartu kreditnya kenapa? Tadi vendor dekorasi telepon. Katanya pembayaran hiasan bunga ditolak. Kartunya dibekukan. Jawabku datar. Apa? Kenapa? Nikahan tinggal 6 minggu lagi. Mah, pembayaran gedung harus kelar Jumat ini. Aku tahu jadwalnya. Zahra. Ada jeda. Lalu suaranya berubah manja. Nada yang kupahami betul sejak ia remaja. Mah, tolonglah. Apapun masalahnya. Tinggal telepon bank dan bilang oke. Kan ini semua untuk pernikahan aku. Ini semua bukan kewajibanku. Zahra, kataku. Aku tidak pernah mengizinkan kamu belanja sampai ratusan juta untuk pesta. Kamu sendiri yang bilang kartu itu buat keadaan darurat. Kalau vendor nggak dibayar, kita kehilangan semua. Itu darurat. Daruratmu bukan daruratku. Jawabku. Nikahan itu pilihan. Dan kalau memang darurat, 247 juta harusnya dibicarakan dulu. Hening panjang. Lalu dia berkata pelan. Kamu tega banget. Ini nikahan anak perempuanmu sendiri. Kamu nggak mau aku bahagia? Pertanyaan itu, yang selama puluhan tahun memaku kakiku agar tetap memberi, kali ini tidak mempan. Aku mau kamu belajar membiayai kebahagiaanmu sendiri. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menangis di telinga. Ponsel langsung berdering lagi, tapi aku mematikannya. Siang harinya, aku berhenti di toko perkakas. Seorang bapak tua membantuku memilih kunci baru untuk pintu depan dan belakang. Pasang kunci nggak susah, Bu. YouTube ada semua caranya. Katanya sambil tersenyum. Begitu sampai di rumah, aku melihat mobil Jaka di carport. Aroma dupa menyengat dari dalam. Ratih sedang memblender jus di dapur. Jaka duduk di meja makan, asyik menatap ponselnya. Mah, kartu ATM-ku nggak bisa dipakai, kata Jaka tanpa menoleh. Zahra juga panik karena vendor teleponin dia. Katanya ini gara-gara mama. Betul, jawabku. Akses kamu ke rekeningku sudah aku cabut. Aku juga tahu soal Zahra. Ratih berhenti mengaduk jus. Rambutnya berkilau kena sinar matahari. Astaga, Bu Santi, kaget loh kami. Jaka sampai mikir jangan-jangan ibu sakit atau apa. Tiba-tiba bikin keputusan aneh begini. Keputusan aneh.
Dari perempuan yang bahkan tak membayar listrik rumah ini. Ratih, ucapku pelan tapi mantap. Tolong kumpulkan barang-barangmu. Kamu nggak tinggal di sini lagi. Dia tertawa kecil. Serius, Bu? Kenapa? Karena ini rumahku. Dan kamu bukan bagian darinya. Jaka langsung berdiri. Wajahnya merah. Mah, jangan keterlaluan. Ratih itu pacarku. Dia berhak ada di sini. Tidak lagi. Gara-gara kartu kredit itu? Ayolah, Mah. Zahra bakal bayar balik. Selalu begitu kan? Kapan terakhir dia bayar balik? Uang asuransi kuliah? Sewa kontrakan pertama? Pinjaman kuliah S2? Semua. Nanti bayar. Ya itu kan tugas orang tua, Mah. Bukan. Itu dulu tugasku. Sekarang tidak lagi. Ratih menunduk. Aku ke mobil dulu, katanya, mengangkat yoga mat dan tasnya. Jaka menunjuk pintu. Kalau Ratih pergi, aku juga pergi. Dulu, ancaman itu cukup membuatku menurunkan kepala. Kali ini, aku hanya berkata, itu pilihanmu. Tapi kalau keluar, jangan balik kapanpun kamu mau. Kamu nggak serius. Aku sangat serius, Jak. Sesuatu di wajahnya berubah. Rasa percaya diri yang biasa ia bawa kini tergelincir. Mah, kita omongin baik-baik. Tak perlu. Kamu punya pilihan. Dan waktu untuk memilihnya sekarang. Ratih sudah menunggu di mobil. Mesin menyala. Jaka memandangku lama. Lalu pergi dengan membanting pintu begitu keras sampai gelas di meja bergetar. Aku menyesap kopi yang sudah mendingin. Sunyi yang tersisa di rumahku kali ini terasa bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai pernyataan. Dan aku tahu, langkah selanjutnya adalah memasang kunci baru sebelum sore. Menjelang pukul 3 sore, kunci baru sudah terpasang di pintu depan dan belakang. Aku memutarnya 2 kali, mendengar bunyi, klik, yang tegas dan mantap. Suara itu seperti tanda titik dalam kalimat panjang yang tak pernah selesai. Penutup bab lama. 1 kunci kusimpan di saku. 1 lagi kumasukkan ke kotak perhiasan di kamar. Tepat di sebelah cincin kawin Darmin. Sore itu aku bersiap menuju kantor Janah Mulyani. Kantornya di pusat kota. Sebuah rumah tua yang diubah menjadi ruang kerja dengan rak-rak penuh map. Bau campuran kertas lama dan kopi. Janah menyambutku di depan pintu dengan senyum yang sama seperti beberapa tahun lalu, saat ia membantuku mengurus warisan Darmin. Santi, apa kabar? Tanyanya, mempersilakan aku duduk di kursi di depan mejanya yang mengilap. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, kacau. Tapi itu sebabnya aku ke sini. Aku mulai menceritakan semuanya. Tagihan kartu kredit, Zahra yang memanfaatkan kartu tambahan, Jaka yang memakai rekening seenaknya, pengabaian, pengucilan dari acara keluarga. Kata-kata itu mengalir deras, seperti air yang menunggu terlalu lama di bendungan. Janah menunduk menulis catatan, sesekali mengangguk. Sudah berapa lama begini? Bertahun-tahun. Tapi makin parah sejak Darmin meninggal. Mereka melihatku lebih sebagai sumber dana daripada ibu. Kalau soal kartu kredit, secara hukum ini bisa masuk kategori penipuan atau ia menatapku lurus, kekerasan finansial terhadap orang tua. Aku nggak mau memenjarakan anakku, potongku cepat. Aku cuma mau mereka tahu bahwa ada konsekuensi. Baik, mari kita mulai dari wasiat. Sekarang pembagiannya bagaimana? Rumah dan aset dibagi 2, setengah untuk Zahra, setengah untuk Jaka. Sisa tabungan pensiun dan asuransi juga dibagi sama. Jaka jadi eksekutor. Janah mengangkat alis. Mau ubah? Ya. Aku mau setengah aset, termasuk rumah, disumbangkan. Ke yayasan baca tulis tempat aku pernah menjadi relawan, ke penampungan hewan, dan ke panti jompo. Sisanya baru dibagi 2 setelah mereka mengembalikan uang yang mereka pinjam selama ini. Dan aku mau Mbak Janah jadi eksekutornya. Janah menulis cepat. Baik. Dan soal rekening bersama, sudah aman? Sudah.
Jaka tak bisa akses lagi. Kartunya sudah tak berlaku. Bagus. Tapi aku harus tanya. Kamu siap dengan reaksi mereka? Mereka tidak akan diam. Seakan menjawab ucapannya, ponselku bergetar di tas. Zahra lagi. Aku menolak panggilannya. Mereka sudah menghubungi seharian. Kataku. Jaka sudah keluar rumah bersama pacarnya. Dan kamu siap? Aku menatap Janah, merasakan berat pertanyaan itu. Selama ini aku takut sendirian. Takut ditinggalkan anak-anak. Tapi ketakutan itu telah menjebakku dalam lingkaran tak sehat. Kali ini, ya, aku siap. Janah tersenyum tipis. Nada setuju terdengar di helaan napasnya. Bagus. Kalau mereka mencoba menekan atau mengganggu, pertimbangkan perlindungan hukum. Sementara itu, kita fokus selesaikan revisi wasiat. Minggu depan bisa siap. Keluar dari kantor Janah, langit mulai memerah. Ada rasa campur aduk, takut, lega, tapi juga sesuatu yang mirip kebebasan. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di pasar swalayan. Keranjang belanjaanku kecil, dada ayam 1 potong, sayur bayam segar, tomat, dan sebotol teh kombucha yang selama ini kusimpan untuk momen istimewa. Di kasir, baru kusadari, ini memang momen istimewa. Hari pertama aku membeli hanya untuk diriku sendiri, tanpa memikirkan stok camilan untuk Jaka atau kebutuhan Zahra. Rumah terasa berbeda saat aku tiba. Sunyi, tapi bersih. Tak ada dupa menyengat. Tak ada sandal tercecer di lorong. Tak ada suara televisi menyala tanpa penonton. Baru saja aku mulai menyiapkan makan malam. Ketukan pelan terdengar di pintu belakang. Dari jendela, kulihat sosok perempuan sebaya yang kukenal hanya sebatas anggukan di jalan. Bu Dewi Kartikasari, tetanggaku yang jaraknya 2 rumah dari sini. Di tangannya ada loyang besar. Assalamualaikum, Bu Santi. Maaf mengganggu. Katanya saat kubuka pintu. Saya lihat ada sedikit. Keributan di rumah ini tadi siang. Mau pastikan ibu baik-baik saja. Sekalian, ini saya bawakan brownies kukus. Kebanyakan bikin. Aku refleks berkata, saya baik-baik saja, lalu terdiam. Sebenarnya, tidak sepenuhnya. Tapi saya sedang berusaha menanganinya. Kalau mau, saya bisa temani sambil makan. Makan sendiri itu, ya, sering terasa hambar. Aku menatap wajahnya. Ada sesuatu di matanya. Semacam pengertian yang tak perlu dijelaskan panjang. Saya baru saja mau buka botol teh kombucha. Mau? Tentu. Jawabnya sambil masuk seperti sudah memutuskan. 40 menit kemudian kami duduk di meja makan. Bu Dewi merupakan seorang janda juga. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kanker yang sama seperti Darmin. 2 anaknya tinggal di luar kota. Hanya menelpon setiap minggu untuk memeriksa apakah ia makan dan minum obat. Mereka sayang. Tapi kadang terasa seperti kewajiban, katanya. Aku tersenyum pahit. Anak-anak saya bahkan tidak sampai tahap itu. Dan entah bagaimana, kata-kata itu diikuti seluruh ceritaku. Utang kartu kredit, diabaikan di acara keluarga. Sikap seolah aku tak lebih dari dompet. Bu Dewi mendengarkan, sesekali mengangguk. Kamu merasa bersalah karena lega setelah bilang, tidak, ya? Aku terkejut. Kok tahu? Karena saya pernah di posisi itu. Rasa bersalah akan berkurang. Rasa lega akan semakin besar. Percayalah. Ponselku bergetar di meja. Pesan dari Zahra. Mah, tolong telepon. Aku takut nikahanku batal. Maaf kalau aku bikin mama marah. Tapi ini darurat. Aku menunjukkannya pada Bu Dewi. Ia membaca cepat, lalu berkata, dia minta maaf kalau bikin marah, bukan minta maaf karena mengambil uang. Dan menyebutnya darurat lagi. Itu framing, Bu Santi. Aku menatap layar. Benar. Bahkan di permintaan maafnya, Zahra masih mengatur narasi. Perlahan, aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagus. Kata Bu Dewi singkat. Kami menghabiskan malam dengan bicara soal buku, tanaman,
dan kesepian para janda. Rasanya seperti menemukan teman lama yang baru saja muncul. Saat ia pulang membawa piring kosong, rumahku terasa lebih hangat meski tetap sunyi. Aku mencuci gelas, memandangi pantulan wajahku di permukaannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pantulan itu terlihat seperti seseorang yang mungkin bisa kujaga. Pagi berikutnya, aku sudah menyalakan ponsel sebelum sempat menyeduh kopi. Deretan notifikasi masuk seperti hujan batu. 8 panggilan tak terjawab dari Zahra, 3 dari Jaka, dan 1 pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jantungku berdegup pelan tapi mantap. Aku tahu ini bagian dari gelombang berikutnya. Tekanan yang mereka kira akan membuatku mundur. Sekitar pukul 7:30, suara mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, kulihat Zahra duduk di teras, mengenakan baju yang sama seperti kemarin, rambutnya acak-acakan, riasan matanya luntur. Dia memeluk lutut, tatapannya kosong ke jalan. Aku sengaja tidak tergesa-gesa, merebus air, membuat roti bakar, memandangi taman depan dari dapur. Baru pukul 8 lebih aku keluar membuka pintu. "Pagi, Zahra," sapaku. "Kamu kelihatan capek sekali." Dia bangkit perlahan. "Mama, aku di sini dari jam 5. Aku nggak tidur semalaman. Nggak bisa makan. Nikahan ini hancur. Aku nggak paham kenapa Mama tega begini." "Aku tidak sedang melakukan apa-apa padamu, Zahra," jawabku sambil duduk di kursi teras yang almarhum suamiku buat bertahun lalu. "Aku hanya berhenti melakukan segalanya untukmu." Dia menghembuskan napas berat, lalu duduk di kursi sebelahku seperti burung yang siap terbang. Venue sudah batal. Mereka telepon kemarin sore. 2 tahun persiapan hilang begitu saja. Aku memperhatikan wajahnya. Wajah yang bisa berubah menjadi wajah anak kecil kapanpun ia butuh simpati. "Apa Dimas tahu soal ini?" tanyaku. "Belum. Aku belum siap jelasin. Dia pikir semua sudah lunas." "Mama, aku mohon, kali ini saja, bantu aku selesaikan. Setelah itu aku janji." "Kali ini saja," potongku, adalah kata yang kamu pakai setiap kali minta sesuatu sejak 10 tahun lalu. "Aku janji kali ini beneran terakhir." Suaranya memelas, matanya berair. "Aku akan ganti semua." "Aku mau tanya sesuatu, Zahra. Kapan kamu memutuskan bahwa aku tidak cukup dekat untuk diundang ke makan malam tunanganmu?" Dia tersentak. "Itu cuma untuk keluarga inti, Mama. Keluarga Dimas, adiknya. Aku ini ibumu. Itu inti." Zahra membuka mulut, menutupnya lagi. "Nggak ada maksud jelek. Kapan kamu memutuskan bahwa pakai kartu kreditku tanpa izin itu wajar? Itu darurat. Pernikahan bukan darurat. Itu keputusan. Dan menghabiskan ratusan juta tanpa bicara dulu adalah pencurian." Dia membuang muka. "Fine. Harusnya aku minta izin. Maaf. Tapi sekarang kerusakan sudah terjadi. Kita bisa perbaiki kalau Mama mau." "Tidak." Kata itu jatuh di antara kami seperti batu. Zahra menatapku seolah aku bicara dalam bahasa asing. "Apa maksud Mama?" "Tidak?" "Maksudku, aku tidak akan lagi membayar keputusan orang dewasa. Aku tidak akan lagi jadi ATM dengan rumah terpasang di atasnya. Kamu ibuku. Bukankah orang tua harus?" "Aku sudah jadi orang tua selama 31 tahun, Zahra. Dan selama itu aku menunjukkan cinta tanpa syarat. Bahkan ketika itu berarti mengorbankan diriku. Tapi itu mengajarimu untuk melihatku sebagai sumber daya, bukan manusia." Air matanya kini bukan lagi air mata manja. Nada suaranya berubah, lebih marah. "Jadi ini semua cuma soal uang? Mama mau lihat aku gagal, ya? Mau aku nikah di KUA? Mau semua orang tahu aku nggak mampu? Aku mau kamu menikah dengan biaya yang bisa kamu tanggung." Teleponku bergetar di saku. Pesan dari Bu Dewi. "Kalau butuh teman ngobrol, aku di rumah. Kopi panas siap." Sederhana, tapi rasanya seperti jangkar yang menahan aku dari arus manipulasi.
Aku mau kamu pergi sekarang, Zahra. Kataku, berdiri. Kamu bisa kembali kalau mau bicara sebagai orang dewasa. Dia berdiri juga. Wajahnya memerah. Orang dewasa? Orang dewasa yang tega ninggalin anaknya di jalan? Kamu ini janda kesepian yang bikin-bikin masalah. Suatu hari kamu akan mati sendirian. Dan itu salahmu sendiri. Kata-kata itu menamparku. Tapi tanganku tetap digagang pintu. Selamat tinggal, Zahra. Dia mencoba menahan. Mama, tunggu. Tapi aku sudah menutup dan mengunci pintu. Ketukan dan panggilan dari luar berlanjut beberapa menit. Kadang diiringi isak, kadang umpatan. Akhirnya suara mesin mobil menyala. Aku mengintip dari jendela. Melihatnya duduk di mobil cukup lama. Lalu pergi. Aku belum sempat bernapas lega ketika pukul 12 siang. Tamu berikutnya datang. Jihan, mantan istri Jaka, berdiri di teras dengan ekspresi ragu. Halo, Bu Santi. Jaka minta aku ke sini. Katanya ada masalah keluarga besar, ucapnya. Aku mempersilakannya masuk. Jihan, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Tapi, Jaka bilang mama sedang dalam masalah dan... Tidak ada masalah. Yang ada, konsekuensi. Aku menuangkan kopi untuknya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi canggung. Saya nggak tahu soal ini. Jaka selalu bilang mama senang membantu. Dulu, iya. Sekarang tidak lagi. Dia memang susah mengatur keuangan. Tapi, Bu, dia lagi berat pasca cerai. Jihan, kamu sendiri membesarkan 2 anak dengan gajimu. Kamu tahu hidup itu soal membuat pilihan dan menanggung akibatnya. Jaka juga harus belajar. Jihan mengangguk pelan. Saya paham. Saya kira saya membantu. Tapi ternyata malah jadi kurir pesan. Maaf, Bu. Tak lama setelah Jihan pergi, pintu kembali diketuk. Kali ini Dimas, calon menantuku, berdiri di sana. Wajahnya lelah tapi matanya jujur. Bu Santi, saya mau minta maaf. Saya nggak tahu Zahra pakai kartu ibu. Dia bilang ibu memang mau membantu biaya nikah. Kalau saya tahu itu tanpa izin, saya pasti melarang. Aku mempersilakannya masuk. Duduklah, Dimas. Ceritakan. Ia menghela napas, lalu menjelaskan bagaimana Zahra mengatur semua keuangan pernikahan, menolak bantuan tambahan darinya, dan selalu mengatakan, sudah beres. Bu, kalau dari awal saya tahu, saya pasti ajak bicara soal anggaran. Ini bikin saya mikir, kalau kami belum bisa jujur soal uang dan keluarga, apa kami siap menikah? Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasakan secercah harapan bahwa ada yang melihatku bukan sebagai dompet berjalan. Dimas, kamu orang baik. Jangan tutup mata pada tanda-tanda penting. Hari itu berakhir dengan rasa campur aduk. Tekanan dari luar semakin nyata. Tapi untuk pertama kalinya aku punya sekutu di dalam lingkaran mereka. Dan aku mulai sadar, yang sedang kuhadapi bukan sekadar masalah uang, tapi seluruh pola hidup yang harus diubah dari akarnya. Sore itu, aku baru saja selesai memanaskan sayur asem ketika ponselku kembali berdering. Nama Jaka muncul di layar. Aku mempertimbangkan untuk tidak mengangkat. Tapi bagian diriku ingin tahu jurus apa lagi yang akan ia keluarkan. Mah, suaranya langsung meletup tanpa salam. Ini sudah kelewatan. Zahra kacau. Dimas katanya mulai nanya-nanya yang aneh-aneh. Mama mau bikin keluarga berantakan cuma gara-gara duit. Aku tidak membikin apa-apa berantakan. Jak, jawabku tenang. Aku hanya tidak mau lagi membiayai semua. Kami sudah bicara sama Jihan, sama Dimas. Mama mutarbalikan fakta, bikin mereka mikir buruk tentang kami. Aku hanya bilang yang sebenarnya. Kalau itu membuat orang lain memandang kalian berbeda, mungkin masalahnya bukan di ceritanya. Hening sesaat, lalu suaranya merendah dengan nada mengancam. Kalau gini terus, kami serius mau minta pengadilan periksa kesehatan Mama. Siapa tahu Mama udah nggak cakap ngatur keuangan. Aku hampir tertawa. Atas dasar apa?
Karena aku berhenti membiayai kalian. Karena tiba-tiba mama ambil keputusan aneh. Ganti kunci rumah, nutup akses rekening, ubah wasiat. Semua itu kuputuskan dengan pertimbangan matang, Jak. Dan semua tercatat oleh pengacara. Kalau mau, silakan bawa ke pengadilan. Tapi siap-siap saja, dokumentasi prosesnya lengkap. Hening lagi. Aku bisa hampir membayangkan wajahnya di seberang sana, campuran kaget dan frustrasi. Ini belum selesai, katanya akhirnya. Tidak, ini baru mulai, balasku, lalu menutup telepon. Aku duduk sebentar di meja makan, membiarkan detak jantungku kembali tenang. Dari luar, terdengar langkah kaki di teras belakang. Tak lama, Bu Dewi muncul dengan plastik besar berisi 2 kotak nasi dan sebotol minuman dingin. Kelihatannya tegang, Bu Santi, katanya sambil masuk. Aku menceritakan ancaman Jaka. Bu Dewi hanya mengangkat alis, lalu berkata, amatiran. Mereka baru kehilangan akses sumber daya, jadi pasti kalang kabut. Pertanyaannya, Ibu siap kalau ini permanen? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menatap meja, memikirkan kembali kata-kata Zahra pagi tadi, tatapan Jaka kemarin, dan puluhan momen lain saat aku menukar kebahagiaan sendiri demi kenyamanan mereka. Ya, jawabku akhirnya. Kalau harus permanen, aku siap. Bu Dewi tersenyum kecil. Kalau begitu, bertahanlah. Guncangan ini akan reda. Dan ketika reda, Ibu akan merasa lebih ringan. Kami makan bersama, nasi kotak dan es teh manis, sambil membicarakan hal-hal kecil, harga cabai di pasar, tukang sayur yang baru pindah lapak, tanaman mawar yang mulai berbunga. Untuk sesaat, aku lupa ada badai di luar sana. Malamnya, sebelum tidur, aku memandangi kursi rotan Darmin. Selama bertahun-tahun kursi itu jadi tempatku berdiam dalam sepi, membiarkan rasa takut akan kehilangan mengikatku. Kini, rasanya kursi itu seperti saksi kebebasan yang mulai kuambil kembali. Esoknya aku bangun lebih pagi, menyapu halaman, memangkas sedikit ranting bunga kertas. Udara pagi membuat paru-paruku terasa lapang. 3 minggu ke depan berjalan seperti itu. Tenang, nyaris hening. Tak ada panggilan darurat. Tak ada permintaan, tolong bayar dulu. Di minggu ketiga, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dimas keluar, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kulihat. Di tangannya ada amplop putih. Pagi, Bu Santi. Sapanya, boleh saya masuk sebentar? Kami duduk di teras belakang, di mana mawar yang dulu mati suri kini mulai berbunga. Saya mau kabarkan, pernikahan saya dan Zahra dibatalkan, katanya tanpa basa-basi. Aku menaruh gelas teh di meja dengan hati-hati. Maaf mendengarnya. Tapi, jujur saja, saya tidak kaget. Bu, saya pikir Ibu harus tahu ini, katanya sambil menyerahkan amplop. Cek ini untuk Ibu. Jumlahnya separuh dari total transaksi kartu kredit itu. Saya merasa bertanggung jawab, meskipun saya tidak tahu dari mana uang itu awalnya. Aku menatap angka di kertas itu. Dimas, ini bukan salahmu. Kamu tak perlu. Saya perlu, Bu. Karena sebagian dari uang itu dipakai untuk acara yang seharusnya saya ikut biayai. Zahra tidak tahu saya ke sini. Sejak saya bilang mau menunda nikah dan ajak konseling, dia menuduh saya dipengaruhi, ibu tua pahit, yang gak mau anaknya bahagia. Kata-kata itu menusuk, tapi sudah tak sedalam dulu. Dan kamu? Tanyaku. Saya bilang, kalau dia tidak bisa melihat bagaimana dia memperlakukan ibunya, mungkin kami belum siap menikah. Dia pindah dari rumah malam itu juga. Kami duduk lama dalam diam. Angin sore membawa aroma tanah basah dari taman. Dimas, kataku akhirnya. Terima kasih. Bukan hanya untuk cek ini, tapi karena kamu memilih untuk bertanggung jawab. Itu sesuatu yang jarang saya temui belakangan ini. Dia tersenyum tipis. Terima kasih juga, Bu. Karena membuat saya melihat sesuatu yang selama ini saya abaikan. Setelah ia pergi, aku memandangi cek di tanganku. Lebih dari sekadar uang,
Ini seperti bukti bahwa integritas masih ada, meski tidak datang dari anakku sendiri. Dan entah bagaimana, aku tahu badai belum selesai. Masih ada satu kunjungan yang pasti akan datang. Pertanyaannya, kapan? Malam itu aku duduk di kursi rotan peninggalan Darmin, mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang ke kata-kata Dimas sore tadi. Ada rasa lega karena seseorang mau memikul tanggung jawab, tapi juga rasa waspada, karena aku tahu Zahra tak akan diam. Dugaan itu benar. 2 hari kemudian, menjelang maghrib, sebuah mobil hatchback tua berhenti di depan rumah. Dari kursi penumpang, Zahra keluar. Rambutnya dikuncir asal, wajah tanpa riasan, bajunya kusut. Di belakangnya, seorang perempuan muda ikut turun. Kulihat dari gaya rambut dan ransel lusuhnya. Pasti ini Melati, teman sekamarnya. "Mama," kata Zahra dari bawah tangga teras. Nada suaranya tegang. "Kita perlu bicara." "Selamat malam, Zahra." "Selamat malam juga," ucapku sambil menatap Melati. "Oh, ini Melati. Aku numpang di apartemennya sementara," kata Zahra cepat, lalu menoleh ke temannya. "Kamu tunggu di sini." Melati gelisah. "Mungkin aku di mobil aja." "Ya," katanya sambil mundur. Zahra melangkah mendekat. "Mama, aku nggak punya tempat tinggal. Aku mau pulang." Kalimat itu menempel di udara. Aku tahu inilah pola akhirnya. Setelah semua pintu lain tertutup, dia akan kembali ke pintu yang selalu terbuka, ibunya. "Tidak," jawabku pelan. Dia terbelalak. "Maksud Mama apa?" "Tidak? Ini rumahku juga." "Bukan lagi. Kamu yang memilih menjauh ketika memutuskan aku bukan keluarga inti untuk diundang ke makan malam tunanganmu. Kamu yang memilih menggunakanku hanya untuk uang." "Astaga, Mama, itu semua kesalahpahaman. Aku minta maaf, kan? Maaf pakai kartu kredit Mama. Maaf nggak ngundang Mama ke makan malam. Maaf ngomong kasar waktu itu." "Zahra, kamu tahu bedanya minta maaf karena ketahuan dan minta maaf karena sadar menyakiti orang?" Dia mengerutkan dahi. "Aku nggak ngerti." "Itulah masalahnya," kataku. "Permintaan maafmu terdengar seperti syarat untuk dapat kembali, bukan pengakuan yang lahir dari hati. Jadi kalau aku nggak ngomong dengan cara yang Mama mau, aku nggak boleh pulang?" "Mama tega banget. Mau aku tidur di jalan? Kamu punya pekerjaan, punya ijazah S2. Kamu bisa cari kos, kontrakan, atau tinggal sementara dengan teman. Kamu tidak tunawisma, Zahra. Kamu hanya tidak suka pilihan yang ada." Air matanya mengalir, tapi tatapannya keras. "Kalau gitu, kita nggak punya hubungan lagi. Kita bisa punya hubungan, tapi akan berbeda. Berdasarkan saling menghargai, bukan ketergantungan finansial." "Dan kalau aku nggak bisa?" Itu jawabannya. Zahra terdiam lama, seolah berusaha memahami bahwa kali ini tak ada pintu yang terbuka otomatis. Lalu ia berbalik menuju mobil, masuk tanpa menoleh. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan bau bensin di udara sore. Aku berdiri di teras cukup lama, mendengarkan jangkrik mulai bernyanyi. Ada rasa perih, tentu saja, tapi juga damai. Keesokan paginya, telepon dari Jaka masuk. Zahra bilang Mama nolak dia balik rumah. "Mama gila. Dia adik aku, Mah. Dia orang dewasa, Jak. Dia membuat keputusan, dan sekarang dia memikul akibatnya. Ini penghancuran keluarga. Kalau Mama terus kayak gini, kita berdua nggak akan datang lagi. Kalau itu yang kamu pilih, aku terima. Aku hanya berhenti membiarkan diriku hancur demi menjaga keluarga yang hanya ada kalau butuh uang." Hening panjang. Lalu Jaka berkata, lebih pelan. "Kalau, misalnya kami berubah, balikin uang, perlakuan kami ke Mama." Itu pertama kalinya salah satu dari mereka menyebut kata berubah tanpa defensif. Kalau itu terjadi, kita lihat nanti. Tapi perubahan itu harus nyata, Jak. Bukan cuma kata-kata manis untuk membuka akses lagi. "Terus gimana cara buktiin?"
Kamu buktikan ke dirimu sendiri, dengan jadi orang yang tidak perlu membuktikannya ke orang lain. Aku menutup telepon, duduk di kursi Darmin, memandang keluar jendela. Di taman, mawar mulai mengembang lebih banyak, seperti tahu bahwa hujan badai sudah berlalu. Beberapa menit kemudian, pesan dari Bu Dewi masuk. Ngopi sore sama janda baru dari kompleks sebelah? Kayaknya kalian bakal cocok ngobrol. Aku tersenyum. Iya, Bu. Saya ikut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap hari esok dengan rasa penasaran, bukan rasa takut. Beberapa hari kemudian, aku sedang menjemur cucian di halaman belakang ketika Bu Dewi datang dengan langkah cepat. Wajahnya sedikit tegang. Bu Santi, tadi saya ketemu Jaka di minimarket depan. Katanya tanpa basa-basi. Dia nanya-nanya soal ibu. Bilang mau datang untuk ngobrol baik-baik. Tapi tatapannya, bukan tatapan orang yang mau damai. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau dia datang, aku siap. Sore itu, benar saja, suara motor berhenti di depan rumah. Pintu pagar diketuk keras. Aku mengintip dari jendela. Jaka berdiri dengan kaos lusuh, topi hitam, dan wajah yang tegang. Aku membuka pintu sedikit. Cukup untuk berdiri di ambang. Ada apa, Jak? Mama, ini nggak bisa terus begini, katanya tanpa salam. Aku sama Zahra mau cari jalan tengah. Kita nggak minta Mama balik kaya dulu, tapi tolong, minimal izinkan kami tinggal di sini sampai keadaan membaik. Tidak, jawabku langsung. Kenapa? Ini rumah keluarga. Aku anak Mama. Rumah ini hasil kerja keras Mama dan almarhum ayahmu. Dan sekarang, ini tempat Mama hidup dengan tenang. Kalian tidak bisa datang hanya saat butuh tempat berlindung. Jaka menatapku lama, lalu berkata, kalau Mama khawatir soal uang, aku bisa bantu bayar listrik atau belanja. Yang penting kami ada tempat. Bantu bayar bukan solusi, Jak. Yang aku butuhkan adalah kalian membangun hidup kalian sendiri, bukan numpang di hidup orang lain. Dia menghela napas keras, lalu suaranya melembut. Nada lama yang dulu sering membuatku luluh. Mah, kita kan keluarga. Masa Mama tega lihat anak-anak Mama kesusahan? Kesusahan karena pilihan mereka sendiri bukan tanggung jawab orang tua. Jak, itu tanggung jawab pribadi. Raut wajahnya berubah. Matanya mengeras. Kalau Mama pikir Mama bisa hidup sendiri selamanya, Mama salah. Suatu saat Mama bakal butuh kami. Dan waktu itu, jangan harap kami datang. Aku mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu pilih, aku akan terima. Dia terdiam. Mungkin tak menyangka aku tak bereaksi seperti dulu. Tanpa kata lagi, ia memutar badan, membuka pagar, lalu melaju dengan motornya, meninggalkan debu di jalan. Aku menutup pintu perlahan. Di dalam rumah, udara tetap tenang, seperti badai baru saja lewat tapi tak berhasil menembus dinding. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil merajut selendang. Bu Dewi datang membawa sekotak kue cucur. Kami makan sambil tertawa kecil, membicarakan rencana mengajak beberapa tetangga janda lain untuk jalan ke pantai minggu depan. Kadang aku heran, kata Bu Dewi sambil menyeruput teh. Betapa cepatnya kita terbiasa dengan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam keramaian yang salah. Aku tersenyum. Dan betapa aku nggak kangen sama keramaian itu. Sebelum tidur, aku memandangi lorong rumah yang kini rapi, tanpa sepatu berantakan, tanpa pintu kamar yang terbuka setengah dengan musik keras dari dalam. Sunyi ini, pikirku, bukan lagi tanda kesepian. Ini tanda aku akhirnya punya ruang untuk diriku sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, akan ada ujian terakhir sebelum semua ini benar-benar menjadi masa lalu. Dan entah kenapa, aku merasa ujian itu sudah semakin dekat. Tanda ujian itu datang pada suatu siang yang lembab, ketika udara seperti menahan hujan. Aku baru saja kembali dari pasar, membawa tas berisi sayur segar dan ikan bandeng, ketika melihat sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar Zahra, rambutnya tertata rapi, baju dan rok pastel, sepatu hak rendah, penampilan yang mengingatkanku pada masa ia masih sering memanggilku,
Mama, di depan semua orang, penuh kebanggaan. Tapi yang mengejutkan bukan Zahra. Dari sisi lain mobil, seorang laki-laki tua dengan jas rapi ikut turun. Aku langsung mengenalinya. Pak Anton, notaris yang dulu mengurus sebagian dokumen warisan almarhum Darmin, suamiku. Zahra melangkah cepat ke arahku. Mama, kita harus bicara. Aku bawa Pak Anton supaya semuanya jelas. Aku menatapnya tanpa bergerak. Jelas tentang apa? Pak Anton tersenyum sopan. Bu Santi, saya diminta Zahra untuk menjelaskan konsekuensi perubahan surat wasiat yang katanya baru ibu lakukan. Aku mengangguk. Ya, perubahan itu sudah sah. Pak, Mbak Janah Mulyani yang mengurusnya. Mama, potong Zahra. Nadanya meninggi. Kenapa Mama ubah wasiat tanpa bilang ke aku dan Jaka? Setengah rumah buat yayasan? Uang asuransi ke panti jompo? Itu kan harta keluarga. Itu hartaku, Zahra. Jawabku tenang. Aku berhak memutuskan kemana perginya. Dia menghela napas keras. Lalu memandang Pak Anton seolah mencari dukungan. Pak, coba jelasin ke Mama. Ini nggak adil. Pak Anton berdeham. Secara hukum, selama Bu Santi sehat dan cakap, beliau berhak mengubah wasiat sesuai keinginannya. Tidak ada kewajiban membagi aset kepada ahli waris sebelum beliau meninggal. Yang ada hanya hak moral, dan itu pun sifatnya subjektif. Zahra menatapku. Matanya berkilat. Moral. Mah. Moral. Mama tega. Setelah semua yang udah aku lakuin buat Mama. Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu. Tapi hanya menggeleng. Yang kamu lakukan, Zahra, lebih banyak untuk dirimu sendiri. Aku cuma membayar tagihannya. Jadi Mama nggak mau kasih apa-apa? Setelah aku ngurus rumah waktu Mama sakit. Setelah aku nemenin Mama pas kamu butuh sesuatu. Potongku pelan. Itu yang kamu sebut menemani. Dia memalingkan wajah. Rahangnya mengeras. Kalau begitu, jangan harap aku datang waktu Mama butuh aku nanti. Aku menghela napas. Zahra, mungkin itu akan jadi yang terbaik. Aku tidak mau hubungan kita hanya hidup karena uang. Hujan mulai turun. Titik-titik air memercik di teras. Pak Anton menatapku dengan campuran hormat dan sedikit kagum. Kalau begitu, saya pamit, Bu. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara hukum. Zahra berdiri kaku di tempat. Lalu tanpa kata berjalan ke mobil. Dari balik kaca, aku bisa melihat ia mengusap mata. Saat mobilnya menghilang di tikungan, aku berdiri di teras, membiarkan hujan membasahi bahu. Ada rasa kehilangan, tentu saja, tapi juga rasa lega yang dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih prinsip di atas rasa takut ditinggalkan. Sore itu, Bu Dewi datang membawa bakwan hangat. Kami duduk di meja makan, mengunyah dalam diam. Lalu ia berkata, "Aku lihat dari jendela tadi. Kamu kuat sekali, Bu Santi." Aku tersenyum samar. Bukan kuat. Aku cuma sudah capek hidup dengan takut. Dan di tengah suara hujan, aku tahu, ujian terakhir sudah dimulai. Tapi aku juga tahu aku sudah siap menuntaskannya. Hujan deras yang turun di hari kedatangan Zahra itu berlanjut semalaman. Keesokan paginya, udara terasa bersih, dan rumahku sunyi seperti biasa. Aku pikir badai, baik yang di langit maupun yang di hidupku, sudah benar-benar lewat. Namun, sekitar pukul 10, pintu pagar kembali diketuk. Kali ini, Jaka yang berdiri di sana. Tak ada helm, tak ada senyum basa-basi. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Aku mau bicara terakhir kali, Mah," katanya pelan. Aku membuka pintu dan mempersilahkannya duduk di teras. Zahra marah besar. Lanjutnya, dia bilang Mama pilih nyumbang ke orang asing daripada ke anak sendiri. Dia nggak akan pernah maafin Mama. Dan, aku nggak tahu harus berdiri di pihak siapa. Aku menatapnya lama. Kamu nggak perlu pilih pihak, Jak. Kamu cuma perlu pilih hidupmu sendiri. Dia mengangguk, menunduk. Aku sadar selama ini aku cuma numpang. Bukan cuma di rumah Mama,
Tapi di hidup Mama, selalu berharap Mama yang nutup lubang-lubang yang aku buat. Waktu Mama berhenti, aku marah, karena aku nggak tahu cara nutup lubang itu sendiri. Kata-kata itu membuat dadaku sesak, bukan karena sakit, tapi karena rasa lega yang aneh. Itu kesadaran yang nggak semua orang punya. Jack. Dia menarik napas dalam. Aku belum tahu kapan bisa benar-benar berubah. Tapi aku mau coba. Mulai dari nyari kos sendiri, bersin kerjaan, dan bayar utang yang kemarin. Aku mengangguk. Itu langkah awal yang bagus. Aku nggak butuh kalian sempurna. Aku cuma butuh kalian bertanggung jawab. Jaka berdiri, menatapku sebentar. Terima kasih, Mah, dan maaf. Setelah ia pergi, aku duduk di teras, menatap jalan yang mulai kering. Ada rasa sepi yang berbeda kali ini, bukan sepi karena ditinggalkan, tapi sepi yang memberi ruang untuk bernapas. Siang itu, Bu Dewi datang sambil membawa 2 tiket bus. Minggu depan kita jadi ke pantai. Aku, kamu, sama 2 janda kompleks sebelah. Kita sewa homestay, masak bareng, jalan pagi di pasir. Siap? Aku tertawa kecil. Siap. Minggu berikutnya, saat bus meninggalkan kota, aku duduk di dekat jendela. Jalanan berganti dari beton ke hijau persawahan. Lalu aroma laut mulai terasa. Di kursi sebelah, Bu Dewi sibuk membagikan keripik singkong untuk kami. Aku menatap keluar, membiarkan angin asin masuk lewat celah kaca. Dalam hati, aku tahu hidupku tak akan lagi sama seperti dulu. Mungkin Zahra tak akan menelepon dalam waktu lama. Mungkin hubungan kami akan tetap retak. Tapi aku juga tahu, aku sudah memilih hidup yang tidak lagi digerakkan oleh rasa takut. Dan di tengah suara tawa Bu Dewi dan debur ombak yang mulai terdengar dari kejauhan, aku menyadari sesuatu. Aku belum selesai, tapi aku sudah bebas.